Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bunda, saya terlambat jemput. Soalnya tadi masih ada rapat Aisyah. Enggak, tidak apa-apa. Ananda Jiat ada sama saya di kelas, mah. Yuk, silakan masuk. Oh, iya. Saya pengen tahu perkembangan Ananda Ziad. Bisa ada waktu? Bisa, mah. Yuk, mari silakan duduk. Terima kasih. Alhamdulillah, Ananda Jiat selama di sekolah termasuk anak yang mandiri, mah. Beliau suka sering bantu saya rapikan buku, rapikan mainan setelah selesai belajar. Ananda Jiat juga termasuk anak yang suka berbagi, apalagi kalau ngeliatin temennya nggak bawa makanan, dia senang kali berbagi sama temennya. Masya Allah, Ziad, tabarakallah. Alhamdulillah. Semua itu karena izin Allah ya. Oh iya, Ma, justru saya pengen tahu gimana cara Mama mendidik Ananda Jiat di rumah sehingga bisa jadi anak yang mandiri. Biasanya kan kalau pendidikan di keluarga pasti kan terbawa juga di sekolah. Betul, memang pendidikan dasar utama seorang anak itu ada di rumah. Namun tidak kalah pentingnya, sekolah juga mempunyai peranan yang tidak sedikit, mempunyai peranan yang sangat besar. Karena bagaimanapun juga lingkungan itu sangat membantu perkembangan karakter seorang anak. Dan saya bersyukur loh mempunyai pendidikan seperti TK Aisyah ini yang bisa membantu perkembangan karakter anak saya. Tentunya dalam mendidik anak itu kan dibutuhkan ilmu ya. Dan tentu saja ilmu yang harus kita ambil adalah dari agama, dari tuntunan ajaran Islam. Untuk membentuk anak yang soleh, tentu kita mengambil dari tuntunan Al-Quran. Bagaimana Allah memerintahkan itu dalam Al-Quran, ada dalam surat Al-Luqman dan juga beberapa surat yang lainnya. Kenapa dikatakan di surat Al-Luqman juga di beberapa surat lainnya? Itu karena Luqman itu adalah hamba Allah seperti kita, bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran karena solehnya ya, karena soleh seorang orang tua mendidik anaknya. Kalau yang selama ini saya pelajari gitu, ada dalam surat Luqman ayat 13 sampai 15. Ada panduan-panduannya cara mendidik atau menumbuhkan, menjaga anak kita menjadi anak yang soleh. Yang pertama, bagaimana Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Itu dalam ayat 13-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya itu kezaliman yang sangat besar. Nah, ini berisi suatu hikmah kepada kita. Ketika kita memberikan larangan kepada anak kita, itu boleh saja, tapi harus disertai dengan alasannya kenapa. Kadang-kadang kan kita nggak boleh lari, nggak boleh, semua larangan. Sebenarnya nggak apa-apa larangan itu, tapi disampaikan dengan alasannya kenapa. Misalkan saat ini nggak boleh lari karena udara lagi licin lantainya, karena hujan seperti ini kan, seperti itu. Jadi ada alasannya. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua spontan kan larang, tapi tidak memberikan alasannya kenapa. Nah itu. Terus ini fondasi yang sangat penting ya, tidak menyekutukan Allah. Karena namanya menduakan itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya. Jangankan Allah sebagai pemberi segalanya untuk kita. Pasangan aja kalau diduakan pasti tidak akan menerima ya, apalagi seorang Rob diduakan oleh makhluknya. Dan yang kedua, bagaimana dalam surat Luqman itu adanya tuntunan untuk berbuat baik kepada orang tuanya ya. Bagaimana orang tuanya, terutama ibunya, mengandung anaknya dalam keadaan lemah, bertambah lemah, menyusunya selama 2 tahun, ya kan? Jadi itu juga dikatakan di hadis juga, kepada siapa aku berbuat baik ya Rasulullah? Kepada ibumu sampai 3 kali kan? Karena berat orang tua, terutama ibu itu jauh lebih besar daripada ayah itu. Nah, yang ketiga ini adalah janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini ya. Janganlah kamu buat kerusakan di muka bumi ini
berjalanlah dengan keadaan yang baik, jangan sombong. Nah, seakan-akan ini apa ya, sama ya dengan pendidikan yang ada di Aisyah ini ya, di TK Aisyah ini. Ada 5S ya Bunda ya? Iya. Apa itu? Salam, sopan, santun, dan senyum. Sapa. Nah itu dia, jadi kita harus menjadi orang yang well ya, welcome, jadi orang yang ramah seperti itu. Jadi itu juga ada dalam Al-Quran, tidak boleh sombong. Jadi kita harus selalu ceria, selalu senyum, itu juga diajarkan dalam di surat Luqman itu. Dan juga dikatakan juga di ayat selanjutnya bahwa banyaklah berbuat baik dan cegahlah manusia berbuat buruk. Iya, cegahlah dari perbuatan yang buruk. Wah, ini sangat betul-betul apa ya? Sama ya dengan landasan persyarikatan kita dalam Al-Imran itu kan 104 itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf itu hampir sama dengan surat Luqman ini. Bagaimana dikatakan bahwa larangan untuk berbuat kerusakan dan mengajak manusia berbuat baik, mencegah dari perbuatan yang buruk. Dan satu lagi Bunda, ini ada penguatan akidah. Bagaimana Allah menyampaikan di situ setiap amal perbuatan itu akan dibalas sekecil apapun, meskipun kita melakukan perbuatan sebiji sawi ya, dan itu ada di dalam batu ataupun di langit, sesungguhnya Allah mengetahui dan akan membalas. Ya, itulah panduan, tuntunan, dasar-dasar yang diajarkan oleh Allah kepada kita melalui kisah Luqman dalam surat Al-Quran itu. Nah, ini juga Rasulullah juga mengatakan, menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ayat 7769 disampaikan bahwa tidak ada pemberian yang utama dari orang tua kepada anaknya kecuali dengan pendidikan yang baik. Nah, insya Allah dengan saya menyekolahkan anak saya di TK Aisyah ini ikhtiar saya untuk menjalankan ayat Al-Quran yang tertera dalam surat Luqman itu. Gitu. Semoga Allah ridho ya. Karena bagaimanapun juga lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Kita ini, saya sebagai orang tua ini bukan menanamkan tauhid, tapi menjaga tauhid. Karena sesungguhnya tauhid itu sudah Allah tanamkan. Semua manusia itu sejak baik kan sudah ada percakapan kan antara kita dengan Allah gitu. Tapi bagaimana menjaga tauhid agar tetap terjaga dan diharapkan subur hidup kan gitu, bukan mati malah hilang gitu. Nah, dengan di TK Aisyah ini banyak sekali ya kebaikan dan manfaat serta perkembangan yang sebenarnya signifikan gitu dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Al-Quran gitu. Adanya pembelajaran doa-doa ya kan, terus tauhid, misalkan ini ciptaan siapa, ini buatan siapa, itu juga ada kan Bunda? Ada. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana juga adab-adab mau tidur, mau makan, itu kan Masya Allah ya. Jadi itu sangat sinkron, sangat menguatkan seorang karakter anak, terutama akidah dan juga adabnya. Nah, ini Masya Allah tidak sia-sia lah. Insya Allah TK Aisyah ini sangat bermanfaat untuk umat. Amin. Seperti itu yang saya rasakan sih Bunda ya. Dan yang terakhir sih peran pemerintah tentu saja sangat diharapkan ya untuk bisa mendukung program kita bersama menjadikan generasi yang berkarakter dengan akidah yang kuat dan tangguh. Dan di Aisyah juga ada loh gerakan jasa kan, gerakan cinta anak ya, sama kan dengan TK ya, sama-sama berkolaborasi saling menguatkan. Saling menguatkan. Iya. Masya Allah, memang benar ya Maya, jika kita mendidik anak sesuai dengan Al-Quran sama hadis, pastilah akan memberikan semakin berkarakter anak kita, semakin berkarakter baik. Terima kasih Bunda. Saya rasanya harus segera pamit karena masih ada acara selanjutnya. Jadi terima kasih banyak. Saya juga atas terima kasih informasi tentang anak saya. Terima kasih atas masukannya. Iya, mohon maaf juga ya kalau misalkan Ananda mungkin ada yang tidak berkenan. Kita pulang dulu yuk. Kita rapikan dulu mainnya. Kita rapiin dulu yuk, Dek. Mainannya. Iya, mainannya dirapiin. Kita pamit ya. Ayo, sayang. Yuk, kita rapikan bareng-bareng yuk. Nih, Umi bantuin ya. Yuk. Karena tadi taruh di mana, sayang? Ya. Kalau mau pamit apa? Salam dulu. Assalamualaikum.
betul ya. Makasih Bunda, Ya, saya pamit sama-sama. dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.